Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo, Jawa Tengah siang itu diguyur hujan cukup lebat. Namun bagi tentrem yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang becak ini, hujan tidak menghalangi niatnya untuk selalu mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan, khususnya di sekitar kawasan keraton. Semangat ini hanya untuk satu tujuan, agar masyarakat terhindar dari paparan virus corona. Kita walaupun sudah divaksin, di sini kan tempat pariwisata, Mas. Kita harus menjaga prokes. Artinya prokes ini biar bisa kalau kena tidak menular kepada teman-teman yang lain. Senang sama Bapak itu ya, soalnya walaupun hujan-hujanan begini, tapi dia punya rasa jiwa yang tinggi karena ngasih masker ke kita semua. Apa yang dijalani tentrem mendapat apresiasi dari MNC Peduli. MNC Peduli mendukung gerakan sadar protokol kesehatan tentrem dengan memberikan masker dan minuman ringan untuk dibagikan kepada warga di sekitar keraton. Supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan memakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets yang bisa terpapar ke orang lain gitu. MNC Peduli berkomitmen untuk terus mendukung penerapan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai kegiatan sosialnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Pemirsa, jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem hari ini melaporkan Luhut Panjaitan dan Erick Thohir ke Polda Metro Jaya terkait bisnis PCR. Luhut pun mengaku siap diaudit atas tudingan itu. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Laporan dilakukan oleh jaringan aktivis pro-demokrasi atau Prodem terkait bisnis PCR yang diduga melibatkan keduanya. Prodem menuding ada kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh Luhut dan Erick. Pak Luhut, Pak Erick, terutama Pak Luhut sudah mengakui bahwa dia ada dalam PT GSI yang mendapat proyek pengadaan PCR, tes PCR itu. Nah, artinya unsur yang memenuhi soal kolusi dan nepotisme itu bahwa yang mendapat proyek PCR, pengadaan tes PCR itu adalah kakak kandung daripada Erick Thohir sendiri. Menanggapi laporan terhadap dirinya, Luhut mengaku siap diaudit. Ia menilai isu keterlibatannya dalam bisnis PCR dilontarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Gak ada masalah kan, nanti kan gampang aja diaudit aja, kan saya udah bilang. Kalau itu diaudit, ya kita juga harus belajar untuk bicara tuh dengan data. Jangan pakai perasaan atau rumors gitu. Itu kan kampungan, kalau orang bicara katanya kan capek-capekin aja. Hanya untuk cari popularitas, untuk apa? Paling mudah kan suruh diaudit, selesai. Kan sudah banyak yang dianu. Saya udah bilang diaudit aja segera gitu. Terkait bisnis PCR ini, Luhut dan Erick juga telah dilaporkan ke KPK oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA pada 4 November lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sempat tertunda sepekan, sidang tuntutan kasus sate beracun yang menewaskan seorang bocah di Bantul kembali digelar. Jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa bersalah dan menuntut hukuman 18 tahun penjara. NA terdakwa kasus sate beracun yang menewaskan seorang bocah 10 tahun. Tampak beberapa kali menahan isak tangis saat JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Bantul. Terdakwa mengikuti sidang pembacaan secara online dari Lapas Perempuan 2B, Gunung Kidul, Yogyakarta. JPU menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan tuntutan hukuman penjara 18 tahun dikurangi masa tahanan. Menurut JPU, terdakwa terbukti membeli racun jenis cyanida KCN secara online pada Januari dan cyanida jenis NaCN pada Maret tahun ini. Kedua racun tersebut dicampur dengan bumbu sate dan tanpa sengaja disantap anak pengemudi ojol hingga akhirnya meninggal dunia.
Sedangkan hal yang meringankan adalah bahwa selama persidangan terdakwa bersikap sopan dan berterus terang menyesali perbuatannya dan belum pernah dipidana. Terhadap tuntutan jaksa JPU, kuasa hukum terdakwa akan menyampaikan pledoi pada sidang 22 November mendatang. Kesengajaan memang unsur itu ada unsur kesengajaan, tapi tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut sehingga menyebabkan apa yang menjadi target si terdakwa tidak selesai. Jadi kan percobaannya masuk, tapi tidak selesainya perbuatan hukumnya itu kami merasa keberatan. Kasus sate beracun ini berawal pada pertengahan April lalu. Terdakwa mengirimkan sate beracun lewat layanan ojol kepada mantan kekasihnya karena kecewa tak jadi nikahi. Namun sate tersebut ditolak keluarga mantan kekasih terdakwa. Sate kemudian dibawa pulang driver ojol dan tanpa sengaja disantap anaknya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah serangkaian penyelidikan, polisi menangkap terdakwa pada 30 April lalu. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Korps Marinir TNI Angkatan Laut hari ini genap berusia 76 tahun. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono berharap Korps Marinir tetap ramah, beretika dan humanis dalam melaksanakan tugas. Upacara hari ulang tahun ke-76 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Mengambil tema mengabdi kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono berharap di usia pengabdian ke-76 tahun, Korps Marinir tetap mengedepankan keramahan, etika, dan humanis dalam bertugas. Menghadapi tantangan yang makin besar ke depan, Korps Marinir direncanakan akan dikembangkan menjadi lebih besar dan akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Sampaikan bahwa Marinir nanti juga akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Ya, tinggal menunggu Kep Panglima TNI. Bahwa militer itu adalah pertama adalah loyalitas. Ya, jadi jangan ragukan loyalitas TNI AL, jangan ragukan loyalitas Marinir yang selama ini sudah terbukti. Usai upacara, Kasal menyempatkan menyapa para prajurit Korps Marinir yang sedang bertugas di luar negeri dan juga menjaga pos-pos pengamanan pulau terluar Indonesia. Dari Jakarta, Alicia Amir, Damar Bicaksono, iNews melaporkan. Sinteyong optimis skuad Garuda bisa mengalahkan Afghanistan besok. Informasinya akan hadir sesaat lagi.